Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyiral hadirin jamaah salat subuh Masjid Raya Jatimulya. Alhamdulillah, puji syukur kat Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini masih memberikan kita nikmat yang amat sangat besar, yaitu nikmat iman, nikmat sehat. Dengan dua nikmat itu kita bisa sholat subuh berjamaah. Salawat dan juga salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang tidak ada lagi Nabi setelah beliau. Bapak dan hadirin sekalian, mohon izin, guru kita sedang sakit ya, sehingga waktu kosong ya kita isi ya dengan apa yang mungkin kita telah dengar dari para asatiz, para guru-guru ya yang lain, yang dimana kita mungkin menghadiri taklim beliau. Surat ke-102, surat At-Takasur ya. Ini surat yang pastinya kita hafal ya, karena kalau di sholat taraweh yang 23 rakaat ini pasti ngikut ya, yaitu al-hakumut takasur ya, al-hakumut takasur ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yaqin thumma latus'alunna yauma izin anin na'im ya. At-Takasur ini surat ke-102, 8 ayat ya. Al-hakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu ya. Boleh enggak kita bermegah-megahan? Boleh, asal jangan membuat kita lalai ya. Lalai dari mana? Lalai dari mengingat Allah ya. Dunia ini penuh persaingan dalam kehidupan dunia, terutama dalam mencari harta ya. Penuh persaingan. Bahkan ada yang bilang kepala dijadikan kaki, kaki dijadikan kepala untuk mencapai tujuan ya. Kenapa? Dalam mencari sesuatu di dunia ini penuh persaingan ya. Padahal kita juga disuruh
berlomba-lomba untuk mencari kehidupan akhirat. Berlomba-lomba urusan dunia, berlomba-lomba urusan akhirat memang banyak perbedaan. Kenapa orang urusan dunia ini berlomba-lomba, persaingan, dan kadang-kadang persaingan yang tidak sehat? Biasanya urusan dunia ini persaingannya tidak sehat. Tapi kalau urusan akhirat nggak ada istilah tidak sehat. Kenapa? Karena dunia ini terbatas. Sekarang yang lagi rame apa, Pak? Sampai hari ini yang lagi rame apa? Pilpres. Hah? Pilpres Palestina. Yang lagi rame Pilpres. Kenapa perlu persaingan? Dan bahkan persaingan tidak sehat. Undang-undang yang tadinya boleh tidak dibolehin. Artinya undang-undang yang tadinya dilarang, yang tadinya haram dibikin halal, yang tadinya halal dibikin haram. Kenapa? Karena dunia ini terbatas. Calon pilpres ada berapa? 3. Yang jadi harus berapa? Berarti harus bersaing. Ininya makanya Allah katakan ahakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Dari apa? Dari mengingat Allah. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh tidak mengingat Allah. Berarti umat Islam boleh kaya nggak? Boleh. Pergi haji pakai duit nggak? Pakai duit. Sedekah pakai duit nggak? Pakai duit. Umroh pakai duit nggak? Pakai duit. Dibolehkan. Tapi dengan cara yang apa? Cara yang halal. Makanya kalau urusan dunia, persaingan, pasti di sana ada persaingan yang tidak sehat. Kenapa? Karena dunia terbatas. Sekolah aja ingin jadi juara kelas aja juga persaingan, kadang-kadang persaingan tidak sehat. Tahu apa? Bawa contekan biar juara 1. Tidak sehat. Dunia apapun, Pak, yang namanya di dunia, ya. Jangankan presiden, jangankan gubernur, ya, jangankan lurah, jangankan camat, RW aja masih tidak sehat. Pemilihan RW, ayo ke rumah saya ngopi dukung ya, nih. RW, Pak. Lah kalau bingung kita, kalau pemilihan RW bisa habis 12 juta kan bingung. Itu dunia tidak sehat. Al-hakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu dari apa? Dari mengingat Allah. Bukannya dalam Al-Quran dikatakan ya allazina amanu la tulhikum amwalakum wala auladakum an zikrillah. Wahai orang yang beriman, janganlah hartamu, anak-anakmu, harta-hartamu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Karena orang kalau udah ngurus harta lupa sama Allah. Karena orang kalau sudah ngurus anak lupa sama Allah. Nggak lihat dia haram atau dia halal. Nggak. Lihat.
Makanya hati-hati. Harta ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Jangan sampai kita lalai. Bukan nggak boleh. Lihat sahabat Nabi, ada yang kaya, ada yang hartanya dulu kalau di kurs sekarang masih kayaan sahabat-sahabat Nabi yang dulu, seperti Utsman bin Affan, ya, Abdurrahman bin Auf. Itu kan orang-orang kaya. Kalau dikalikan sekarang ini orang terkaya di dunia, masih banyakkan harta-harta mereka sahabat-sahabat Nabi, ya. Tapi ingat gak sama Allah? Bukan hanya ingat pada Allah, berjuang untuk agama Allah, ya. Bukan hanya ingat pada Allah, berjuang, ya, berjuang di jalan Allah. Dengan apa? Dengan hartanya. Berjuang di jalan Allah dengan hartanya, dengan jiwanya. Saya sedikit menyinggung masalah perjuangan, terutama perjuangan umat Islam di Palestina. Kalau kita lihat surat As-Saff, ya, ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, maukah aku tunjukkan satu perdagangan, satu perniagaan yang menyelamatkan kamu dari api neraka, ya. Kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasul, kamu berjuang di jalan Allah bi amwalikum wa anfusikum, dengan jiwamu, dengan hartamu dan jiwamu. Hartamu, bi amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan jiwamu. Itulah yang menyelamatkan kamu dari api neraka, kata Allah. Sekarang banyak berita beredar, kita ini kan umat Islam, kalau ada pertanyaan kenapa kita bela Palestina, kan ada pertanyaan itu, kenapa kita harus bela Palestina, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang sekuler, yang hidupnya hanya mencari kemewahan dunia, yang ketika dia berpikir kehidupannya dia sudah cukup, sudah selesai, yang hidupnya hanya memikirkan diri sendiri. Kenapa kita bela Palestina? Karena Palestina ini di sana ada saudara kita. Al-Quran sudah mengatakan, ya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Jadi kita sesama muslim bersaudara. Kenapa kita bela Palestina? Karena di sana saudara kita. Karena di sana umat Islam. Karena yang dijajah umat Islam, karena yang dibantai umat Islam, makanya kita bela. Dan bukan hanya di Palestina, dimanapun umat Islam berada yang teraniaya, wajib kita bela, dimanapun.
Kalau Undang-Undang Dasar 45 kita, bukan hanya umat Islam yang kita bela, siapapun yang terjajah kita harus bela. Itu kan Undang-Undang Dasar 45 kita. Ya. Dan manusia terjajah siapapun, karena kita Indonesia ini benci terhadap penjajahan. Jadi sekarang alasan apa orang? Kon yang nyerang duluan umat Islam, siapa bilang di Palestina dalam keadaan perang dijajah oleh Zionis Israel? Dijajah. Orang dijajah kapanpun harus bisa membebaskan diri dari penjajahan. Ini kadang-kadang kita tuh nggak ngerti. Kan yang lebih parah lagi kalau udah yang ngomong ustadz, yang ngomong kiai, yang ngomong buya, diterangkan di YouTube, ya ngapain kita bela katanya, ya. Ngapain kita nyumbang, ya. Kalau nggak mau nyumbang udah diem aja, diam, ya. Mendingan diem, Pak, aman, ya. Terus gunanya apa? Ya, mematahkan semangat umat Islam, ya, gunanya apa? Kan kita tahu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi amril mu'minin falaisa minhum. Orang yang nggak peduli terhadap orang mukmin yang lain, orang mukmin yang tidak peduli terhadap urusan mukmin yang lain, dia bukan golongan mereka. Artinya kalau bukan golongan mereka, itu bukan orang Islam, itu bukan orang yang beriman. Kalau nggak peduli, ya. Makanya ada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an. Di situ Nabi bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah." Barang siapa yang melepaskan kesusahan urusan orang yang beriman di dunia, apa aja urusan kesusahannya, Allah nanti akan mudahkan dia urusannya di hari kiamat. Dan bahkan di dunia Allah mudahkan urusannya sampai hari kiamat. Kenapa? Karena dia akan bersaudara, saudara kita, ya. Berat, Pak, urusan di akhirat itu, Masya Allah, berat. Makanya kalau kita nggak mau peduli, ya Allah, kadang-kadang aneh kita ini. Orang yang beriman itu kita ini satu tubuh, ya. Masalul mu'min kal jasadil wahid. Perumpamaan orang mukmin seperti satu tubuh, ya. Apabila satu tubuh sakit, terasa semua sakit. Kalau kita merasa satu tubuh, tubuh saya nih, Fauzi Muklas, jempol sakit, jempol cantengan, yang terasa seluruh tubuh. Bahkan mata saya yang nggak ada ikut campur dalam urusan jempol ini, karena satu tubuh terasa gelap, kunang-kunang. Kenapa? Ngebet di ujung kaki kita, perut kita sakit, badan semua lemes,
Kenapa? Kan nggak ada hubungannya dengan tangan. Sakitnya itu kan nggak ada hubungan dengan kaki sakitnya itu. Karena itu satu tubuh. Perasa semuanya sakit. Makanya aneh. Kalau ada orang muslim, orang mukmin yang ketika saudaranya sakit malah disyukurin, kan aneh. Sama dengan kaki kita sakit, kaki kita cantengan, mulut kita teriak, syukurin lu. Padahal satu tubuh. Kita aneh. Cara berpikir kita aneh, mungkin cara belajarnya yang aneh. Aneh kita. Ya. Seharusnya kita sakit. Palestina itu bukan hanya urusan sejarah. Di samping banyak urusan sejarah, tapi di sana adalah orang yang beriman yang ditindas. Di samping itu Palestina itu di sana ada tempat suci umat Islam, tempat suci kedua, ketiga. Dan ada masjid yang dibangun setelah Masjidil Haram, yaitu Masjidil Aqsa. Itu masjid kedua di dunia yang dibangun. Dan di sana kiblat pertama umat Islam sebelum beralih ke Masjidil Haram. Itu kan punya sejarah yang panjang. Di sana tempatnya Nabi Musa ketika dikejar-kejar oleh Fir'aun, melewati lautan, Fir'aun tenggelam, Nabi Musa menuju ke Palestina. Ini kan sejarah. Ya, sejarah, Pak. Nabi Isra Mi'raj dari Mekah menuju ke Sidratul Muntaha, melewati dulu Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nabi sholat di sana, mengimami beberapa anbiya. Ini kan sejarah. Tidak mustahil Bapak dan hadirin sekalian, Zionis Israel ketika bisa menguasai Baitul Maqdis, bisa menguasai Masjidil Aqsa, tidak menutup kemungkinan akan terus merayap ke Masjidil Haram. Tidak menuntut kemungkinan. Allah memang jamin Islam tidak akan hilang. Al-Islam yu'la, Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi. Dan Islam Allah jamin tidak akan hilang dari muka bumi. Tapi siapa yang bisa jamin Islam akan tidak hilang dari Masjidil Aqsa kalau bukan kita yang menjaganya? Ya kenal. Ya. Sama. Al-Quran juga gitu. Al-Quran ini nggak akan hilang, Pak. Mau dibakar puluhan ribu Al-Quran, orang-orang yang benci Al-Quran nggak akan hilang. Karena ada penghafal-penghafal Al-Quran. Meskipun Al-Qurannya hilang, tapi penghafal-penghafal Al-Quran dalam dirinya tidak akan hilang. Itulah yang Allah jamin. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ya, kita semua yang menjaga. Ya, nggak mustahil, Pak. Kita ini mayoritas, senang benar mayoritas ini. Ya. Ada yang bisa jamin Indonesia Islam tetap ada kalau bukan kita yang menjaganya? Ya, nggak ada. Hilang, Allah jamin tidak akan hilang karena Allah yang sudah jamin. Tapi di suatu tempat hilang, kita yang harus menjaganya. Jadi bukan hanya itu.
Yang terutama adalah mereka adalah saudara kita. Mereka saudara kita. Ya, saudara. Dana kita keluarkan, majelis-majelis kita keluarkan. Ada organisasi kita yang namanya apa, Mercy, yang bisa menampung dana. Jadi kita berpikirnya jangan macam-macam, wah dana bisa masuk nggak dalam keadaan perang. Aduh, jangan berpikir begitu. Di sana ada rumah sakit. Siapa yang bangun rumah sakit? Umat Islam Indonesia. Rumah sakit di Gaza itu ada rumah sakit, itu yang bangun orang Indonesia. Dananya dari mana? Dari kita ini. Kita lihat di berbagai media. Masjid Ano nyumbang sekian ratus juta. Ya. Di masjid tadi saya khutbah Jumat di mana? Di Nurul Iman, nyumbang juga. Di masjid sini kumpulin masyarakatnya, nyumbang juga. Sampai nggak sampai, insya Allah. Jangan mau ditakut-takutin, nggak sampai dimakan. Allahu Akbar. Ustadz Hadi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, miliaran yang dikirim ke Gaza sampai. Kenapa ada ustadz bilang nggak nyampe? Lihat aja, buka YouTube itu, udah bicaranya. Kita ini kadang-kadang al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu terkadang terhalang oleh orang Islam sendiri, makanya nggak bisa maju kita ini. Yang menghalangi justru orang Islam sendiri. Ini silakan umat Islam kaya, ini diperlukan saatnya. Saatnya sekarang diperlukan kekayaan umat Islam, hartanya. Kalau kita lihat di surat As-Saff itu tadi, berjuang itu harta dulu, bi amwalihim wa anfusihim. Yujahiduna fisabilillah. Dengan hartamu dan jiwamu. Harta dulu keluarkan. Ya. Ini sedikit kita singgung masalah Palestina. Kadang-kadang kita bertanya, kok Allah nggak nolong-nolong orang-orang di Gaza? Kadang-kadang ada suka pertanyaan konyol kita. Sekarang kalau Allah bisa nggak menolong? Bisa aja. Dan ini udah dijelasin oleh Ustadz Abdul Somad ketika dia bertanya pada ulama terkenal di Gaza. Ditanya, ya Syekh, kenapa Allah tidak turunkan pertolongan di Gaza, di Palestina? Jawab Syekh, ini santai. Kalau Allah tolong, Allah kasih kemenangan, kau mau masuk surga dengan apa? Kalau Allah tolong dan Allah menangkan mujahid-mujahid di Palestina, nanti kamu masuk surga dengan apa? Wahai umat Islam di Indonesia, kalau Allah menangkan sekarang di Palestina, menang umat Islam, kamu nih di Indonesia mau masuk surga dengan apa? Sekarang ini kita masuk surga dengan harta kita. Kita bantu saudara kita. Dengan harta kita bantu. Ya. Bi amwalikum wa anfusikum. Dengan hartamu dan jiwamu. Jiwa nggak bisa, harta jalan. Ya. Jalan. Ya, itulah orang hidayah itu macam-macam, Pak. Mungkin saya pernah cerita dulu ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah,
selama 3 tahun berada di Madinah, kota Madinah itu aman nyaman. Tiba-tiba ada kedengaran pasukan kafir Quraisy Mekah ingin intervensi, ingin menyerang Madinah, dan didengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Didengar. Ketika didengar, Rasulullah SAW mengumumkan kepada umat Islam, ayo kita jaga, kita tunggu serangan mereka, jangan sampai masuk ke Madinah. Karena kalau masuk ke Madinah, di Madinah ini banyak anak-anak, banyak wanita-wanita, nanti jadi korban. Kita tunggu saja di Jabal Uhud, itu perang Uhud, tahun ketiga Hijriah, ketika Nabi berada di Madinah. Ditunggu sama Nabi, supaya orang kafir Quraisy jangan sampai nyerang ke Madinah. Kenapa? Karena di Madinah ini banyak anak-anak perempuan, wanita hamil, anak-anak, nanti jadi korban. Ditunggu. Ada satu peristiwa yang membuat kita tercengang. Ada namanya Mutairik, pimpinan Yahudi, orang kaya raya. Orang kaya raya, pimpinan kelompok Yahudi. Dan dia berkata kepada teman-temannya, wahai teman-temanku, kita bantu Muhammad untuk mempertahankan kota Madinah. Diajak teman-temannya, ada yang ikut, ada yang tidak. Datang kepada Nabi, belum masuk Islam, datang kepada Nabi. Dia katakan, ya Muhammad, saya ingin ikut berperang mempertahankan kota Madinah. Ya Muhammad, saya ini orang kaya, hartaku banyak. Kalau aku mati nanti, hartaku aku serahkan kepadamu, silakan bagi-bagi terhadap orang fakir miskin yang ada di kota Madinah. Ya. Padahal belum masuk Islam dia. Dengan caranya dia begitu, dengan caranya dia berinfak, Allah kasih hidayah, dia masuk Islam. Bayangkan. Kenapa? Karena dia merasa nyaman tinggal di kota Madinah. Merasa nyaman, aman, ekonominya lancar. Siapa yang memimpin? Muhammad Rasulullah SAW. Jadi dengan kita berinfak, dengan ini mudah-mudahan dapat hidayah. Mudah-mudahan kita dapat hidayah. Itulah. Jadi jangan takut. Bantu. Nggak bisa harta, doa. Nggak bisa doa, nggak males banget doain, nggak ngerti apa-apa, udah diam. Jangan banyak bicara. Jadi inilah kenapa kita harus bela Palestina, karena dia adalah saudara kita. Al-Muslim mir'atul Muslim. Seorang Muslim itu menjadi cermin bagi orang Muslim yang lain. Itu hadis. Cermin tahu Pak? Ngaca-kaca. Jadi kalau kita lagi ngaca, kita mau pergi kita ngaca, rambut kita ini acak-acakan, kita apain? Kita rapiin. Itu fungsinya kaca. Berarti kalau ada dalam diri orang mukmin yang buruk, ya kita benerin. Artinya begitu. Ada noda hitam atau kotoran di wajah kita ketika kita berkaca, apa yang kita lakukan? Kita bersihkan. Seharusnya juga kita begitu terhadap orang Muslim yang lain. Kalau ada kotoran, ada kesusahan, ada apa yang mengganggu, karena kita cerminan mereka,
kita bersihin. Itu baru namanya saudara. Ya. Itu namanya saudara. Jadi jangan anggap remeh. Berjuang apa yang kita punya, kita bantu. Ya. Punya apa? Bantu. Doa bantu. Kunut nazilah, iya, lakukan. Doain. Ya. Kapan saja mereka butuh. Ya. Doa itu penting. Ya. Jadi gitu Bapak dan hadirin sekalian, sedikit saya singgung itu. Kenapa kita harus bela Palestina? Di samping punya sejarah yang luar biasa, ya, dan di sana juga banyak dimakamkan para nabi yang wafat dimakamkan di Palestina. Ya. Imam Asy-Syafi'i ya dimakamkan di Palestina. Banyak imam-imam yang lain yang wafat, kotanya kota suci ketiga umat Islam. Dan kita diperintahkan untuk rihlah, untuk jalan-jalan, untuk berkunjung, untuk berziarah ketiga tempat itu. Disunahkan Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa. Itu Nabi yang perintahkan. Ketiga tempat itu sunnah kamu kunjungi, kata Nabi. Ya. Sunnah kamu kunjungi. Itu perintah Nabi, itu sunnah Rasul. Itulah makanya kita mempertahankan, di samping di sana adalah saudara kita. Ya. Jadi di Palestina juga Pak, enggak semua orang Islam, ada orang-orang yang di luar Islam. Kita juga bantu mereka. Pokok kita benci terhadap penjajahan, kita benci terhadap kezaliman. Iya. Allah melarang kita berbuat zalim. Ya. Al-hakumut takasur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu dari mengingat Allah. Sampai kapan kita berlomba-lomba, berkompetisi? Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk ke lubang kubur. Selesai urusannya di dunia udah. Ya. Kita juga berlomba-lomba untuk akhirat, Pak. Nanti bisa Bapak lihat surat Al-Quran surat ketiga Al-Imran ayat 133, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Apa kata Allah? Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu. Bersegera, cepat-cepat berkompetisi. Silakan cepat-cepat mencari ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang surganya seruas langit dan bumi, sehingga tidak ada persaingan yang tidak sehat dalam urusan akhirat. Kenapa? Surganya luas. Kalau di dunia persaingan tidak sehat banyak. Kenapa? Karena terbatas. Pemilihan presiden cuma satu yang harus jadi, yang calon ada 3. Ya bersainglah dengan cara tidak sehat. Biasanya ngerubah undang-undang, biasanya yang tadinya nggak boleh bisa jadi boleh, kan dirubah. Kenapa? Ya persaingan tidak sehat karena terbatas dunia. Kenapa kalau kita dunia terbatas, kita tidak pilih akhirat yang tidak terbatas? Udah tahu terbatas, dan udah tahu banyak orang yang mati, Pak. Beberapa waktu lalu Sultan Kuwait atau siapa yang mati, yang hartanya itu, emasnya itu, Masya Allah, buat bangun Indonesia kembali bisa. Ditinggal, Pak, nggak dibawa.
Ya, kompetisi. Insyaallah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu masuk lubang kubur, selesai urusan dunia di dunia, tapi nanti ada urusan akhirat yang menunggu. Lam tazulu qadama abdin hatta yus'alu an arba'in an umrihi fi ma'afna. Nanti di akhirat Allah kumpulkan semua manusia berdiri di hadapan Allah, nggak ada yang berani bergerak sampai dia ditanya oleh Allah 4 perkara. Yang pertama, umur kamu habiskan untuk apa? An umrihi fi ma'afna, umurmu kau habiskan untuk apa? Berapa tahun kau hidup di dunia, kau habiskan untuk apa? An jasadihi fi ma'ablah, jiwamu, badanmu yang sehat, yang kau jaga setiap hari, kau fitness, kau jaga kesehatan. Sebelum subuh kau sudah lari, kau sudah lari pagi sebelum kau sholat subuh, sampai kau tinggalkan sholat subuh. Hebat badanmu, sampai habis kau gunakan untuk apa? An malihi min aina iktasaba wa fima anfaqo, hartamu, harta ditanya 2. Min aina iktasaba, dari mana kau dapati hartamu itu. Wa fima anfaqo, dan kemana kamu belanjakan. Harta ditanya 2, yang lain 1. An ilmihi maza amilabi, ilmu yang kau dapat selama ini kau amalkan untuk apa? Selesai 4 ditanya, bisa jawab semua, alhamdulillah. Baru kita ditempatkan yang 1 di surga, yang 1 di neraka. Berat urusan kita, Pak. Di akhirat ini berat urusan kita. Makanya bantu kaum muslimin yang ada yang kesusahan di dunia, kamu akan mendapat kemudahan di akhirat. Allah akan bantu. Maka Allah fi aunil abdi iza abdu fi auni akhihi. Allah itu akan menolong, selalu menolong hambanya ketika hambanya itu menolong saudaranya. Ya, makanya kita kesempatan, artinya tiket ke surga kita ketika ada kejadian di Palestina. Itu tiket surga kita. Dengan apa? Dengan harta. Ya, silakan bantu berapa. Kalau ada, bantu. Ya. Itu Bapak dan hadirin sekalian, ya. Mudah-mudahan ya kita bisa peduli terhadap lingkungan kita, terhadap saudara kita, baik saudara kita seagama maupun sebangsa, setanah air, ketika membutuhkan, bantu. Ya, karena manusia, ingat, manusia ketika mati ingin kembali ke dunia, yang dia minta apa? Manusia ketika mati ingin kembali ke dunia, ingin ditahan mati, jangan matiin dulu, hidupin saya lagi. Apa yang dikatakan? Fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia, saya ingin bersedekah dan menjadi orang yang baik. Dia tidak mengatakan saya ingin sholat, ya Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Dia nggak minta sholat. Kenapa nggak minta sholat? Karena sholat hubungan kita hanya dengan Allah. Tapi kalau bersedekah, hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Fa saddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, saya ingin bersedekah. Kalau kau panjangkan umur saya, enggak usah banyak-banyak ya Allah. 5 menit saja ya Allah. Saya ingin kembali ke dunia. Mau ngapain? Mau sedekah ya Allah. Mau jadi orang baik ya Allah. Ya, kenapa? Salat buat kita dengan Allah. Tapi kalau sedekah, hubungan kita dengan Allah dan juga hubungan kita dengan manusia. Ya. Jadi itu Bapak dan hadirin sekalian, hubungan manusia ini penting. Ya. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Hablum minallah
hablum minan nas. Ini dua paket yang nggak bisa kita hilangkan. Betapa banyak manusia yang rajin sholat, tapi ketika di akhirat terjerumus ke dalam neraka. Kenapa? Hubungan dengan manusia tidak baik. Ya, itu saja Bapak dan hadirin sekalian. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya, insya Allah mudah-mudahan banyak manfaatnya. Mudah-mudahan kita juga siap untuk selalu membantu saudara-saudara kita dimanapun yang dibutuhkan kita ini. Insya Allah kita akan bantu. Itu saja dari saya. Mohon maaf, mohon izin kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.